Kali ini aku mau bikin tas pesanan customer yang seperti ini. Walaupun tidak semirip buatan AI, tapi yang penting customer aku suka sama hasilnya. Assalamualaikum Rajuters. Buat teman-teman yang mau bikin samaan, yuk simak videonya sampai akhir ya. Enjoy. Tapi sebelum ke videonya, teman-teman siapkan dulu 3 gulung warna dasar. Dan untuk kombinasi warnanya, teman-teman bisa menyiapkan masing-masing satu gulung, itu juga masih sisa banyak ya. Oke, lanjut ke videonya. Pertama-tama buat alas selebar yang kamu mau ya. Ini aku buatnya ukuran kurang lebih 23 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, untuk membuat tas ini kita butuh kelipatan 10 ya. Jadi teman-teman hitung dulu keliling alas yang kalian buat. Terus kalau misalkan kurang seperti ini aku dapatnya 114 SC ya. Kelilingnya ini 114 SC. Terus kita akan genapkan menjadi 120, berarti ini punya aku harus ditambah 6 SC ya. Jadi aku akan tambah di 6 titik. 1 di sini, 1, 2, terus di tengah 3, 4, 5, 6. Jadi nanti genap 120 ya. Nah, ini aku ulang di SC terakhir kelilingnya ya. Terus ini ditarik dan ambil dari belakang di SC keliling pertama. Seperti ini, terus ditarik agak tinggi, kurang lebih setinggi DC yang kita buat. Seperti ini, terus dililit seperti ini. Masuk di lubang yang sama, ya, di lubang pertama tadi. Keluarkan satu, dan ke belakang. Dililit lagi ke belakang. Ini aku ulangi. Lilitkan benangnya seperti ini, terus masuk dan ambil benang. Keluarkan satu dan dimasukkan ke sini. Tuh jadinya seperti ini ya. Ini standing DC pertama. Lalu lanjutkan, ini kan aku mau membuat penambahan ya. Jadi ini masuk lagi di lubang yang sama buat DC. Lalu lubang berikutnya isi 1 DC di tiap lubangnya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada penambahan di sudut ini, masuk lagi 2 DC di satu lubang yang sama. Jadi kalau teman-teman keliling alasnya dapat 106 misalnya ya, pokoknya ini kita tinggal genapkan hitungannya menjadi kelipatan 10. Oke, ini aku selesaikan dulu DC keliling sampai satu putaran ya, satu putaran penuh sambil menambah DC di 6 titik. Nah, ini udah memasuki DC terakhir ya, DC ke 120 setelah penambahan di tiap sudut atau di 6 titik ya. Terus untuk penyambungannya ini kita tarik seperti ini dan masuk di DC pertama tadi. Masuk seperti ini. Ambil benangnya. Seperti ini. Tarik setinggi DC seperti ini. Terus lilit. Masuk, ambil benang. Keluarkan satu. Dan dililit seperti ini. Jadi DC ya. Terus buat lagi DC lubang berikutnya dan buat TRC di lubang berikutnya. Lalu DC lagi di lubang berikutnya. DC lagi
Jadi 2 DC, 1 TRC, 2 DC, dan 1 HDC. Terus 1 SC. Lalu 1 slip stitch. Lalu 1 SC. Lalu 1 HDC. Lalu 2 DC. Lalu 1 TRC. Lalu 2 DC lagi. Lalu 1 HDC. 1 SC. 1 slip stitch. 1 SC. 1 HDC. Jadi bentuknya naik ya, seperti gunung-gunung gitu. Ulangi sampai 1 putaran. Ya, jadi ini kan kita mulainya dari 2 DC. 2 DC, 1 TRC, 2 DC, 1 HDC, 1 SC, 1 slip stitch, 1 SC, 1 HDC. Nah, terus ulangi lagi 2 DC, 1 TRC, 2 DC, 1 HDC, 1 SC, 1 slip stitch, 1 SC, 1 HDC. Begitu sampai dapat 1 putaran. Nah, ini setelah ketemu sambungan. Ini aku sisakan 2 untuk mencontohkan saat penyambungannya ya. Jadi ini udah slip stitch, terus 1 SC. Dan 1 HDC ya. Akhirnya itu HDC, 1 HDC. Terus slip stitch ke DC pertama. Dan slip stitch lagi. Lalu ini aku potong benang aja ya. Dan diambil lagi, disisipkan ke belakang. Seperti ini. Terus untuk warna hijaunya, ini aku udah dedel beberapa kali. Buat simpul di hakpen, ini kita hitung SC, HDC, DC, DC, dan ini ya, masuknya di sini di TRC. Seperti ini, ambil benang, terus keluarkan 1 dan keluarkan lagi. Ini aku kurang tahu namanya tusuk apa, pokoknya dibuat seperti ini. Dan di TRC-nya ini diisi 3 tusukan ya. Seperti ini. Ya, 3 tusukan di 1 lubang. Lalu lanjutkan, masuki 1 kali di tiap lubang seperti ini. Nah, kalau di bagian sudut bawahnya ini kita masuk di lubang SC-nya dulu. Seperti ini, terus ditahan dan lewati yang di slip stitch ini, lubang slip stitch ini dilewati, terus masuk lagi di lubang SC berikutnya. Seperti ini. Ada 3 loop di hakpen dan ini disatukan. Jadi ini untuk membentuk sudut bawahnya lagi. Terus masuki lagi tiap lubang 1 tusukan. Nah, ingat di bagian tengahnya ini di lubang TRC-nya ini kita masuki 3 kali ya. 1 2 3. Jadi ini untuk membentuk gunungan atasnya lagi ya, supaya lancip. Lanjutkan sampai sekelilingnya. Nah, ini aku udah masuk di 2 lubang terakhir ya, udah mau penyambungan. Terus ini tinggal disambung ke lubang pertama tadi ya.
Lalu slip stitch lagi di lubang berikutnya. Terus ini dipotong lagi. Dan jangan lupa sisa benangnya ini disisip lagi ke bagian dalamnya. Lalu lanjut warna berikutnya. Ini aku pakai warna orange. Untuk caranya sama, ini kita buat simpul di hakpen. Lalu pola dan hitungannya juga sama seperti yang hijau tadi ya. Jadi ini kita mulai di tengah-tengahnya juga ya. Jadi yang ini kan 3 ya. 3 tusukan di lubang yang sama, terus kita masuk di tengah-tengahnya ya, yang ini. Dan untuk caranya juga sama. Jadi di lubang yang tengah ini, di lubang puncaknya ini kita isi 3 kali tusukan lagi. Seperti saat kita membuat warna hijau tadi. Lalu 1 kali di tiap lubang, dan jangan lupa di sudut bawahnya juga sama ya. Jadi bagian yang tengahnya itu kita lewati. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi setelah kita membuat 3 tusukan di 1 lubang atau di puncaknya, itu kita buat 1 kali di tiap lubang sebanyak 3 lubang, dan di lubang keempatnya kita gabung dengan lubang ke-6. Jadi lubang ke-5 di bagian tengah-tengah, di sudut bawahnya itu kita lewati. Itu untuk membentuk sudut bagian bawahnya ya. Jadi kalau membentuk sudut atasnya itu kita buat 3 kali tusukan di 1 lubang. Nah, ini 2 lubang terakhir. Yang pertama, ini aku masuknya membelah mata rantainya seperti pada video ya, seperti ini, tapi tetap 2 helai ya. Jadi tidak masuk seperti biasa. Lalu ini lubang terakhirnya kan bagian lubang pertama. Jangan membelah slip stitchnya, tapi kita masuk di lubang seperti biasa. Jangan di sini ya, tapi di belakang slip stitchnya, atau di lubang yang dimasuki slip stitch di baris pertama, di baris sebelumnya. Oke, seperti itu. Terus ini kita slip stitch ke lubang pertama tadi, di slip stitch, dan di slip stitch lagi di lubang berikutnya. Lalu potong benang, keluarkan benang, dan sisa benangnya ini ditarik lagi dari bagian dalam tasnya. Seperti itu. Nah, ini aku jelaskan cara masuk saat membuat sambungannya ya. Jadi 2 lubang terakhir itu kita masuknya tidak seperti biasa, tidak di lubang tidak di lubang rantainya. Ya, kalau biasa kan kita masuk di lubang rantainya seperti ini. Ya, 2 helai seperti itu. Tapi ini kita masuknya di back loopnya, tapi tetap 2 helai ya. 2 helai dengan yang ada di belakang back loopnya seperti ini. Lalu lubang terakhirnya ini masuknya di di rantai pertama, bukan di slip stitchnya ini, tapi di lubang yang dimasuki slip stitch saat menyambung ya, di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut part berikutnya di next video ya. Jangan lupa save dan share ke teman-teman perajut lainnya. Terima kasih. Bye-bye.